Selamat datang di channel Spiritual Journey pada segmen catatan bawah tanah episode ke-21. Tema kali ini kita beri judul Peradaban Batu Besar Peninggalan Para Dewa bagian ke-1. Bumi memiliki banyak bangunan megalit monolitik yang enigmatik yang membuat kita bertanya-tanya tentang bagaimana bangunan-bangunan itu tercipta di masa lalu. Kali ini kita akan melakukan perjalanan mulai dari negeri Jepang, kemudian melalui Cina, India, Lebanon, Mesir, Amerika Selatan hingga ke Kepulauan Polinesia, Mikronesia di wilayah Lautan Pasifik, dan tidak lupa kembali ke Indonesia, khususnya di Sulawesi, untuk menelusuri berbagai bangunan atau bentukan batu besar, bisa berupa kuil, gua, obelisk, balok, tembok, dan yang lain-lain yang dibuat dengan metode dan teknik konstruksi yang menakjubkan oleh para dewa dalam tanda kutip, yaitu masyarakat atau manusia masa lalu yang memiliki peradaban sangat tinggi, namun pada saat ini sudah hilang. Mari kita mulai dari negeri Jepang. Landscape peradaban prasejarah negeri Jepang memperlihatkan bentukan megalit monolitik yang sangat menakjubkan dan sekaligus enigmatik. Mulai dari balok granit besar dan tambang batu yang diukir dengan akurasi luar biasa di Gunung Nokogiri, hingga dinding batu raksasa serta formasi dasar laut yang menyerupai struktur arsitektur piramida di lepas pantai Pulau Yonaguni. Gunung Nokogiri. Gunung Nokogiri di prefektur Shiba, tetangga Tokyo di sebelah timur. Kata Nokogiri dalam bahasa Jepang berarti gergaji, dan gunung ini mendapatkan namanya karena punggung bukitnya yang bergerigi mirip gigi gergaji. Nama ini juga sangat tepat karena para pengrajin selama beberapa generasi menebang gunung tersebut, karena Gunung Nokogiri merupakan tambang pada masa samurai yang memasok bahan bangunan untuk ibu kota Edo. Namun pemotongan batu yang sempurna dan sangat presisi, lurus serta sayatan vertikalnya yang sejajar sempurna satu sama lain menunjukkan penggunaan alat atau teknik canggih yang nampaknya tidak sesuai dengan periode sejarah operasi tambang yang diketahui pada zaman Edo di Jepang. Teknologi dan peralatan yang tersedia saat itu untuk penggalian dan pemotongan batu hanya sederhana, yaitu menggunakan pahat, palu, baji, dan pasak. Selain itu, ketinggian dinding tembok batu itu mencapai 30 meter. Jadi situs ini jelas merupakan pusat konstruksi dan ekstraksi batu yang monumental dengan jutaan ton batu yang dipindahkan. Bagi kebudayaan zaman dulu yang sederhana dengan peralatan yang sangat primitif, tugas seperti itu tidak dapat dibayangkan. Ishinohoden, kota Takasago di prefektur Hyogo. Kita juga dapat menemukan situs megalitik yang luar biasa lainnya. Ini adalah Ishinohoden yang juga dikenal sebagai batu terapung. Ciptaan yang tidak biasa dan aneh ini diukir dari sepotong balok batu tufa, yaitu batu yang terbentuk dari abu vulkanik yang dikeluarkan saat terjadi letusan gunung berapi secara eksplosif. Megalit raksasa ini seberat 500 ton dengan ukuran sekitar 5 kali 5 meter. Hingga saat ini tidak diketahui jelas asal-usul dan tujuan peninggalan kuno ini karena tidak ada peninggalan prasasti. Diperkirakan pembangunannya dilakukan pada periode prasejarah Jomon.
Monolit megalitik Ishino-Hoden adalah megalitik terbesar di Jepang. Batu Hoden, di mana Hoden secara harfiah berarti rumah harta karun, diukir dari lereng gunung di sekitarnya. Gunung itu disebut Hoden-yama. Ishino-Hoden adalah salah satu dari 3 batu misteri Jepang. 2 lainnya adalah Amano Sakahuko di Takaharu, yaitu monumen mirip tombak yang menonjol dari puncak gunung, dan Yunoku no Shinkama dari Shiogama atau tong batu aneh. Seorang pendeta Shinto, pemandu wisata di sana, menyatakan bahwa megalit monolitik itu dibuat pada masa sebelum dinasti Meiji, dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu. Sulit untuk mengatakan ada seorang di planet ini yang mempraktekkan seni memotong batu dengan bentuk yang aneh dan absurd pada sesuatu yang sebesar ini. Monumen Yonaguni. Laut lepas pantai Yonaguni adalah lokasi menyelam yang populer selama bulan-bulan musim dingin karena banyaknya populasi hiu martin. Di kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut ada pemandangan yang luar biasa. Di sana ada tangga-tangga batu besar yang mengarah ke struktur menyerupai piramida. Monumen Yonaguni ditemukan pada tahun 1987 oleh seorang penyelam bernama Kihachiro Aratake. Formasi batuan persegi tersebut berukuran 100 x 60 meter persegi dengan tinggi sekitar 25 meter. Para ilmuwan memperkirakan formasi ini terbentuk ribuan tahun yang lalu. Dengan struktur bersudut, monumen ini nampak seperti sisa-sisa peradaban yang hilang. Beberapa ahli lain juga percaya dan menghubungkan Yonaguni sebagai sisa peradaban. Masaaki Kimura, seorang profesor geologi kelautan dari University of the Ryukyu, Jepang, menyatakan bahwa struktur monumen Yonaguni memiliki bentuk yang terlalu simetris dan kompleks untuk dihasilkan secara alamiah. Dan ada beberapa bagian yang terlihat seperti tangga, lorong, dan ruang yang menunjukkan adanya kemungkinan campur tangan manusia. Namun demikian, ada juga teori yang menyatakan bahwa monumen Yonaguni adalah formasi alamiah yang terbentuk oleh proses erosi dan aktivitas tektonik di daerah tersebut selama ribuan tahun. Mereka berpendapat bahwa retakan di dasar laut dan arus laut yang kuat telah membentuk struktur yang terlihat seperti tangga dan tembok batu. Selanjutnya kita menuju ke Cina. Tiongkok prasejarah adalah rumah bagi beberapa bangunan paling menakjubkan yang mengisyaratkan peradaban maju jauh sebelum pencatatan sejarah kita saat ini dimulai. Di antaranya adalah tambang Yangshan, Gua Longyu, dan sejumlah megalit lainnya yang tersebar di seluruh daratan Tiongkok, yang seringkali diselimuti misteri dan menunjukkan warisan megalit monolitik sebelum peristiwa banjir besar. Situs-situs kuno dan struktur megalitik ini memiliki semacam tanda mesin yang menunjukkan bahwa situs tersebut dibangun oleh peradaban maju yang hilang dalam sejarah. Tambang Yangshan. Gunung Yangshan memiliki sejarah penambangan yang panjang. Menurut catatan, dimulai pada zaman 6 dinasti, yaitu pada masa 220 sampai 589 Masehi. Daya tariknya terletak pada keunikan batu itu sendiri, berwarna hitam, berkilau, dan tahan retak. Selain itu, lapisan horizontal yang terbentuk secara alami membuat tugas memahat menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Terletak di sepanjang sisi Gunung Yanmenshan, 20 km sebelah timur Nanjing, tambang Yangshan yang legendaris itu sangat dikaitkan dengan gelombang pembangunan yang terjadi pada masa setelah dinasti Ming didirikan, yaitu pada tahun 1368 Masehi, ketika Kaisar baru Yu Yuanzhang memilih Nanjing menjadi ibu kotanya.
Namun, kalau benar situs tersebut hanyalah sebuah tambang, salah satu aspek yang sangat aneh dari situs ini adalah banyaknya batu, yaitu jutaan ton yang tampaknya telah dipindahkan. Alkisah putra kaisar memerintahkan pembangunan prasasti raksasa pada tahun 1405 Masehi untuk makam Ming Xiaoli yang telah dibangun untuk ayahnya oleh ayahnya dan kemudian diselesaikan pada masa pemerintahan putranya. Tambang Gunung Yangsan dibeli oleh para tukang batu kota. Mereka kemudian dikatakan telah memotong dan membuat 3 balok besar dari sisi gunung sebelum akhirnya menyadari bahwa balok yang mereka potong terlalu besar. Pada titik ini mereka meninggalkan upaya tersebut dan memilih proyek yang lebih realistis. Megalit Yangsan sangat mengesankan. Skala komponen prasasti sangat mencengangkan. Jika digabungkan, unsur-unsur tersebut akan membentuk prasasti dengan panjang 39,59 meter dan berat total 9.677 ton, di mana bagian kepala prasasti seberat 862 ton, badan prasasti sebesar 2.617 ton, dan landasan prasasti besar berbobot 6.198 ton. Situs megalitik selanjutnya adalah komplek Gua Longzhou. Gua Longzhou yang dikenal sebagai keajaiban bawah tanah yang megah dan misterius ini telah membingungkan para sejarawan sejak ditemukan pada tahun 1992. Gua-gua ini diyakini berusia setidaknya 2000 tahun atau bahkan lebih. Sejauh ini belum ada yang bisa menjelaskan mengapa dan bagaimana gua-gua yang tidak biasa ini dibangun. Ada teori bahwa Gua Longzhou diciptakan oleh peradaban prasejarah dengan teknologi kuno yang sudah hilang. Terletak di dekat desa Xian Peicun di provinsi Zhejiang, Tiongkok, gua bawah tanah ini ditemukan pada tahun 1992 oleh penduduk desa setempat. Apa yang membuat gua-gua ini begitu membingungkan adalah skalanya, pengerjaan yang sangat indah, dan misteri seputar asal-usulnya. Diukir pada batuan dasar batu pasir, Gua Longzhou terdiri dari 20 ruangan luas dengan luas 30.000 meter persegi. Aspek yang paling menakjubkan adalah bahwa gua-gua ini diukir dengan tangan, sebuah pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Ketepatan ukirannya juga luar biasa dengan dinding lurus, langit-langit datar, dan permukaan halus. Semuanya menunjukkan pemahaman tingkat lanjut di bidang teknik dan arsitektur yang menambah rasa ingin tahu adalah kurangnya catatan sejarah atau teks kuno yang menyebutkan penciptaan gua-gua tersebut. Gua Longzhou dibangun di bawah tempat yang sekarang dikenal sebagai Bukit Feng Huang. Feng Huang adalah seekor burung dan salah satu makhluk yang paling dihormati dalam mitologi dan budaya Tiongkok. Sering disamakan dengan burung funik barat, melambangkan kebajikan yang tinggi, rahmat, dan kesatuan yin dan yang. Pengaruhnya tertanam kuat dalam berbagai aspek seni, sastra, dan praktek budaya Tiongkok. Selanjutnya kita menuju ke India. Anak benua India, daratan besar di Asia Selatan, adalah rumah bagi salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sejak awal anak benua India tampaknya telah menyediakan habitat yang menarik bagi pendudukan manusia. Selama ribuan tahun, komunitas-komunitas berkembang dan berinteraksi dengan satu sama lain, berbagi keterampilan dan teknologi seperti tembikar, metalurgi, perencanaan kota, dan pertanian. Selain sebagai tempat kelahiran beberapa agama besar dunia dan epos termasyhur seperti Ramayana dan Mahabharata, India juga dikenal dengan kisah tentang monumen-monumen yang enigmatis. Kuil-kuil dengan arsitektur indah dan menakjubkan yang diukir dengan metode dan peralatan melampaui zamannya.
Kecanggihannya menimbulkan bermacam-macam spekulasi tentang siapa pembuatnya. Kuil Kailas Ellora. Di kedalaman bayangan landscape kuno Maharashtra terdapat misteri yang terukir di batu, yaitu kuil Kailas. Sebuah teka-teki yang monumental, raksasa arsitektur di Gua Ellora ini tidak dibangun tetapi sebenarnya diukir dari satu batu tunggal. Perbedaan ini menjadikannya patung monolitik terbesar di dunia yang dipahat dari sebongkah batu. Bergema dengan misteri peradaban kuno yang maju, arsitektur kuil Kailas menampilkan tingkat kemajuan dan kecanggihan yang menantang batas-batas konvensional waktu dan teknologi. Kuil Kailas Ellora adalah mahakarya kuno arsitektur India. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Siva. Candi ini diyakini dipahat dari sebuah batu yang berumur 6.000 tahun. Ukirannya yang rumit dan skalanya yang mengesankan, sungguh menakjubkan. Kuil ini memiliki sifat akustik yang unik, menunjukkan pemahaman tentang rekayasa suara yang sudah ada sebelum pengetahuan modern. Selain itu, sistem drainase kuil yang kompleks yang masih berfungsi setelah berabad-abad menunjukkan pemahaman yang lebih maju tentang hidrolika. Kailas diukir dari permukaan tebing, dianggap sebagai salah satu kuil gua paling luar biasa di dunia karena ukuran, arsitektur, dan cara pemahatannya. Ini disebut sebagai klimaks dari fase pemotongan batu arsitektur India. Bagian atas bangunan di atas tempat suci berada 32,6 meter di atas pelataran bawahnya. Menurut para arkeolog, sekitar 400.000 ton batu dipindahkan untuk pembangunan candi ini. Namun lokasi pembuangan batu dalam jumlah besar ini masih menjadi misteri. Catatan tambahan, kompleks Gua Ellora terdiri dari 34 gua, 12 diantaranya dibangun untuk pemeluk agama Buddha, 17 gua untuk agama Hindu, dan 5 sisanya untuk pemeluk agama Jainisme. Selanjutnya kita bergeser ke selatan ke negeri Sri Lanka. Menjulang dengan anggun setinggi 200 meter, Sigiriya adalah benteng kuno yang dibangun di atas batu raksasa. Banyak yang percaya bahwa batu monolitik raksasa itu terlihat tidak alami karena bagian atasnya yang rata sempurna, yang hampir terlihat seperti dipotong pada sudut yang tepat. Penduduk setempat percaya bahwa situs kuno ini dibangun ribuan tahun yang lalu oleh dewa Hindu kuno bernama Rahwana. Rahwana adalah bagian dari ras makhluk maju yang dikenal sebagai Asura. Dewa-dewi ini konon turun dari langit dan menguasai sebagian umat manusia. Ada bekas galian dan lubang yang aneh di batu, dan di atasnya ada batu bata, balok marmer, dan tangki air granit besar yang ditemukan di tengah situs. Bagaimana semuanya dibangun dan bagaimana mereka membawa material ke atas masih belum dapat dijelaskan. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa daerah di sekitar Sigiriya telah dihuni sejak zaman prasejarah. Daerah itu memiliki tempat perlindungan batu yang berumur hampir 5.000 tahun. Selain itu, banyak tempat berlindung dari batu dan gua di sekitarnya. Digunakan oleh para biksu dan pertapa Buddha sejak abad ketiga sebelum Masehi. Berarti batu singa Sigiriya diakses melalui lorong-lorong yang berada di antara sepasang cakar singa yang monumental. Tetapi ini salah sekali. Ini bukan cakar singa. Para pembangun kuno dengan jelas menunjukkan 3 jari kaki besar dan 1 jari kaki kecil yang belum sempurna. Ini jelas mewakili reptil purba. Apakah Rahwana termasuk reptilia? Selanjutnya kita terbang jauh ke barat ke Lebanon. Kuil Baalbek, Lebanon.
Terletak di jantung kota Lebanon, terdapat keajaiban sejarah yang telah teruji oleh waktu dan menjadi saksi naik turunnya kerajaan. Reruntuhan kuil Baalbek, sebuah bukti menakjubkan akan teknik kuno dan penaklukan kekaisaran, mengundang para petualang zaman modern dan penggemar sejarah untuk memulai perjalanan melintasi waktu. Asal-usul Baalbek dapat ditelusuri kembali di era Venesia, sekitar tahun 900 sebelum Masehi, ketika dikenal sebagai Heliopolis yang didedikasikan untuk pemujaan dewa Baal. Selama periode ini, orang-orang Venesia membangun tempat-tempat suci di situs tersebut, meletakkan dasar bagi warisan keagamaan dan arsitektur yang akan berkembang selama berabad-abad. Di bawah pengaruh penaklukan Alexander Agung pada tahun 334 sebelum Masehi, Baalbek jatuh di bawah pengaruh Helenistik dan berganti nama menjadi Heliopolis. Nama Baalbek berasal dari bahasa Semit di timur dekat kuno, khususnya Fenisia dan Kanaan. Ini adalah kombinasi dari dua kata Baal dan Bek atau BKA. Baal mengacu pada dewa, sering dikaitkan dengan dewa kesuburan, dewa cuaca, dan pertanian. Sementara Bek atau BKA mengacu pada lembah BKA yang subur, sebuah wilayah di Lebanon di mana kota Baalbek berada. Di situs reruntuhan kuil Baalbek terdapat batu wanita hamil. Batu ini adalah sebuah balok batu yang sangat besar yang terletak di kota kuno Baalbek, Lebanon. Balok batu ini adalah salah satu monolit terbesar yang pernah digali oleh manusia, dan sebagian masih dipotong dari tambang di situs arkeologi Baalbek. Batu tersebut diperkirakan memiliki berat sekitar 1000 ton, menjadikannya salah satu benda terberat yang pernah dipindahkan dan dikerjakan oleh peradaban kuno. Batu wanita hamil bukanlah bagian dari struktur akhir proyek. Batu tersebut ditinggalkan di tambang sebagai proyek yang belum selesai. Pertanyaan tentang bagaimana peradaban kuno mampu menambang, mengangkut, dan mengolah batu sebesar itu sampai sekarang belum ada jawabannya. Ada banyak legenda mengenai pembangunan kuil Baalbek. Beberapa mengatakan bahwa kuil ini dibangun oleh Kain yang bersembunyi dari murka Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa para raksasalah yang membangunnya atas perintah Nimrod dan kemudian bangunannya disebut sebagai Menara Babel. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi Sulaimanlah yang membangunnya dengan bantuan jin yang nantinya akan menjadi istana Ratu Seba. Tetapi yang jelas itu bukan dilakukan oleh manusia biasa karena ukurannya yang begitu besar. Oleh karena itu masih menjadi tanya-tanya. Siapakah mereka sebenarnya yang telah melakukan pembangunan megalit monolitik yang sangat enigmatis tersebut? Istilah megalit berarti sebuah batu besar yang membentuk monumen prasejarah.